Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara, atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Tidak berlalu. Renungan oleh Romo Kardiaman Simbolon Okarm. Sahabat Cafe Rohani, ketika kita mempelajari sejarah, kita bisa mengetahui bahwa di masa lalu ada banyak kerajaan yang kuat dan berjaya pada masanya. Salah satu contohnya, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Pada waktu itu, tidak ada yang pernah menduga bahwa kerajaan yang begitu kuat dan dikdaya itu akan hilang. Selain itu, kita juga mengenal Kekaisaran Romawi yang sangat berpengaruh di Eropa. Tapi pada akhirnya, kekaisaran ini juga bubar dan lenyap dalam sejarah. Contoh-contoh ini menegaskan bahwa tidak ada yang bertahan kekal dalam dunia ini. Kerajaan akan berlalu, kata-kata manusia akan berlalu. Bahkan apa yang dianggap orang pada zamannya mustahil lenyap, namun kenyataannya berakhir dengan tragis. Kekuasaan, pengaruh dan kekayaan, semuanya ternyata akan berakhir juga. Kenyataan ini semakin dipertegas oleh Injil yang kita dengar hari ini. Langit dan bumi yang kita tempati juga akan berakhir. Langit yang kita kagumi dan dianggap sebagai puncak segala yang ada, ternyata akan berlalu. Hanya satu yang tidak berlalu dan tetap, yaitu sabda dan perkataan Tuhan sendiri. Sebagai orang beriman, kita mestinya lebih terpikat pada kuasa sabda dan perkataan Tuhan daripada kekuasaan dunia. Oleh karena itu, janganlah mengikatkan diri pada kekaguman yang kita temukan di dunia, pada kata-kata indah yang bersumber dari manusia, sebab semuanya itu akan berlalu. Sebaliknya, marilah kita terpikat pada sabda Tuhan. Sebab itu artinya kita menyandarkan diri pada yang abadi, yang tidak akan lenyap dari hidup kita. Yesus adalah sabda yang menjadi manusia. Ia mencintai kita dengan hati seorang manusia. Atas dasar itu, maka hati Yesus tersuci yang ditembus oleh dosa kita dan demi keselamatan kita, dilihat sebagai tanda pengenal paling ampuh dan sebagai lambang cinta. Dia tetap dahulu, sekarang, dan selamanya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.